Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan membahas lagi soal-soal dari buku Super Intensif UTBK SNBT dari Ganesha Operation yang akan kita bahas pada subtes penelaran matematika, dan ini adalah simulasi paket pertama pada part yang kedua ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part satunya, silahkan tonton terlebih dahulu agar informasi yang dapat diberikan atau yang diambil dapat lebih banyak dibandingkan hanya menonton satu video saja. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulisan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di nomor 11 diberikan sistem persamaan 2x tambah 3y tambah z sama dengan 15, x tambah 2y sama dengan a, dan 3y ditambah z sama dengan 7, dan diberikan 4 pernyataan berikut. Dari keempat pernyataan tersebut, berapakah banyaknya pernyataan yang bernilai benar? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita coba untuk lakukan eliminasi dulu ya untuk mencari X pada pernyataan 1. Ada ya, berarti kita cari dulu persamaan 1 dan persamaan ketiga, kita lakukan eliminasi ya. Berarti kita coba eliminasi terlebih dahulu 1 dan 3. Kalau kita lihat di sini berarti 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 15. Di sini berarti 3y ditambah z sama dengan 7. Otomatis langsung bisa kita cari ya. Kita kurangi, berarti 3y sama 3y nya habis, z nya juga habis karena dikurangi, maka tinggal bersisa 2x sama dengan 15 kurangi 7 yaitu 8, maka x nya sama dengan 8 bagi 2 yaitu 4. Berarti pernyataan pertama itu betul. Kemudian dari pernyataan yang kedua, itu jika A sama dengan 10 maka y nya sama dengan 3. Untuk menyelesaikan soal ini maka kita coba substitusi aja teman-teman. Substitusikan nilai A sama dengan 3 ke dalam persamaan yang kedua. A nya sama dengan 10, kok 3 sih? A sama dengan 10. Kalau kita substitusikan berarti nanti pada X tambah 2Y sama dengan A ya. Maka nanti X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, X-nya kita ganti, karena pernyataan 1 itu betul, yaitu X sama dengan 4, maka kita bisa pakai tuh X-nya. X-nya kita ganti dengan 4, berarti 4 tambah 2y sama dengan 10, maka 2y sama dengan 10 dikurangi 4 yaitu 6, maka y nya sama dengan 3 teman-teman. Berarti ini juga betul ya. Kemudian dari pernyataan yang nomor 3, z sama dengan 2. Z sama dengan 2 dari mana ya? Kita tidak bisa melakukan eliminasi lagi teman-teman ya. Kalau kita masukin z sama dengan 2, coba dulu ya. Kalau z sama dengan 2, otomatis kalau kita substitusikan ke fungsi yang ketiga, berarti 3 dikali 3y ditambah z sama dengan 7, maka z nya kita ganti dengan 2, berarti 3y tambah 2 sama dengan 7, maka 3y sama dengan 5 ya, maka y nya 5/3. Kalau misalkan y nya kita ganti dengan 1 sesuai pernyataan yang ke mana? Ke-4, yaitu y sama dengan 1, maka jadi 3 dikali 1 ditambah z ya. Ditambah z. Kita ke bawahin dulu biar muat. Ini nilainya sama dengan 7, maka z-nya sama dengan 4 ya. Nah, sebetulnya dari sini nilai x dan y, nilai y dan z itu tidak bisa ditemukan ya kalau hanya melakukan eliminasi, karena kalau kita eliminasi 1 dan 3 kita hanya dapat x nya doang. Kalau kita misalkan mau mengeliminasi 1 dan 2, otomatis kita butuh nilai a. Nilai a yang di sini itu kan bukan nilai a sebenarnya, nilai a yang diinginkan aja kan, sehingga tidak bisa tuh mencari nilai y dan z dengan informasi yang ada di sini, sehingga yang benar hanya ada 2 nih, pernyataan 1 dan pernyataan kedua. Berarti hanya ada 2, jawabannya adalah yang C ya. Gitu teman-teman ya, berarti pernyataannya hanya 2 yang betul. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nomor 12, tapi saya rapikan dulu sebentar yang sebelah sininya. Oke, saya pindahin sini aja ya. Oke, berarti di nomor 12 diketahui fungsi fx sama dengan x min 1 dibagi x min a dengan gx sama dengan bx kuadrat ditambah 1. Apakah fx dikali f2 dikali g2 lebih dari 0? Kita cek dulu dari
nilai dari F2-nya ya. Berarti kalau kita substitusikan nilai F2-nya, itu berarti nanti 2 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi A ya. Sehingga nanti nilainya 1 dikurangi A1 dibagi 2 min A. Nah, nilai dari F2 di sini tandanya itu bergantung dari 2 min A kan. Kalau jika 2 min A-nya apa berarti ya? 2 min A-nya biar positif itu berarti kurang dari ya. Kalau misalkan 2 min A-nya kurang dari 2, bukan 2 min A-nya, berarti A-nya, tergantung A-nya berarti ya. Jika 2 min A, jika A-nya itu kurang dari 2, jika A-nya kurang dari 2, otomatis F2-nya akan positif. Ya enggak? Karena kalau kita masukin misalkan negatif 3 aja, negatif 3 masukin sini kan 2 dikurangi negatif 3 kan 5. 1/5 kan positif, gitu maksudnya. Nah, tapi kalau misalkan A-nya itu lebih dari 2, otomatis F2-nya pasti negatif, teman-teman. Ya, dari situ aja patokannya. Aman nggak kira-kira? Aman ya. Berarti kalau misalkan sudah, kita coba lanjut ke informasi berikutnya tentang G. G 2, maka kita substitusikan nanti B dikali 2, berarti B dikali 2 pangkat 2 tambah 1, maka ini jadinya 4B tambah 1. Nah, kalau untuk yang G2 ini nilainya tuh bergantung pada B doang ya. Bergantung pada B. Kalau B-nya lebih dari 0, maka G2-nya ya positif ya. Kalau misalkan B-nya kurang dari 0, otomatis G2-nya negatif. Udah sih itu aja. Tinggal kita cek pernyataan 1 dan pernyataan yang kedua. Pernyataan 1 itu katanya A-nya kurang dari 1 dan G-nya kurang dari B-nya lebih dari 0. Ya udah, kalau kayak gini mah gampang ya. Berarti otomatis karena A-nya kurang dari 1 dan kalau A-nya kurang dari 1 kan otomatis dianya masih di sini. Kalau misalkan 2 kurang 1 tuh masuknya di 3, berarti dapat positif nanti. Berarti A kurang dari 1, maka F2 positif. Jika B-nya lebih dari 0, ini udah jelas, G2-nya positif. Sehingga ini saya nulisnya F-nya F2 lebih dari 0 aja, jangan pakai tanda tadi. Sehingga kalau pertanyaan soal itu katanya apakah F2 dikali G2 itu lebih dari 0, ya jelas ya. Maka F2 dikali G2-nya lebih dari 0, karena sama-sama positif kan. Positif kali positif kan makin positif dong. Itu maksudnya. Lanjut yang pernyataan kedua, A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan negatif 1. Kalau udah kayak gini mah tinggal substitusi aja ya berarti ya. Di F berapa ini? Berarti di F2 itu kita punya 1 dibagi 2 min A. A-nya kita ganti dengan 3. Berarti ini sama dengan negatif 1. Untuk yang G-nya, berarti G2 itu sama dengan 4B plus 1 ya. B-nya kita ganti dengan negatif 1 ditambah dengan 1. Berarti ini negatif 3. Sehingga kalau kita kalikan negatif kali negatifnya itu sama dengan positif ya. Karena positif otomatis lebih dari 0. Berarti jawabannya itu mereka sama-sama bisa menjawab soal, teman-teman. Masing-masing bisa menjawab soal ya. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Gitu ya. Oke, 13 diketahui matriks A itu YX min 8 dan min 3 dan matriks B-nya 2513 jika matriks AB sama dengan negatif 2, negatif 9 dan 7, 16, nilai X dikurangi Y-nya berapa? Oke, berarti tinggal kita pakai kesamaan aja langsung ya. Berarti kita bisa punya matriks A dikali matriks B itu sama dengan, kita kalikan aja, matriks A-nya itu kita punya Y sama X, negatif 8 dan negatif 3. Dan B-nya itu di 21, 25, 13.
Nah, kita bisa langsung kalikan Y dikali 2 jadi 2Y. Negatif 8 kali 1 yaitu negatif 8. Kemudian Y dikali 5 berarti 5Y. Dikurangi 24 ya, 8 kali 3. Kemudian X kali 2 berarti 2X dikurangi 3. Kemudian berarti 5X dikurangi 9. Nah, ini AB-nya di soal udah ada, yaitu negatif 2, 7, negatif 9, dan 16. Nah, kita ambil kesamaan aja teman-teman. Berarti kita ambil kesamaan dari tempatnya yang pertama, kita ambil yang ini aja. Dan yang ini. Berarti kita punya 2 negatif 2 sama dengan 2Y dikurangi 8 ya. Maka di sini berarti 6 sama dengan 2Y. Y-nya sama dengan 3. Kalau yang untuk X-nya berarti 7 sama dengan 2X min 3. Maka 2X sama dengan 10. X-nya sama dengan 5 ya. Sehingga selisihnya ya tinggal kita kurangi aja. X kurangi Y-nya sama dengan 5 dikurangi 3. Berarti sama dengan 2. Jawabannya adalah yang A. Begitu ya. Kemudian lanjut nomor 14. Ini nanggung ya. Sini fungsi fx sama dengan 2 plus x kuadrat. Gx itu merupakan hasil pencerminan dari x min 1 sama dengan x min 1. Maka kita bisa coba dari rumusnya dulu ya. Rumus pencerminan atau refleksi terhadap x sama dengan k itu kan, X sama dengan H itu rumusnya adalah 2H dikurangi X ya, dan Y. Jadi kalau misalkan saya punya titik XY dicerminkan terhadap X sama dengan negatif 1, otomatis nanti jadi 2 dikali negatif 1 dikurangin X, menjadi tetap Y. Sehingga X aksennya itu sama dengan negatif 2 dikurangin X, atau X-nya sama dengan negatif 2 dikurangin X aksen ya. Oke. Berikutnya berarti Y-nya ya tetap Y aksen ya. Nah, kalau sudah kita coba substitusikan teman-teman. Coba kita substitusikan nilai dari X dan Y yang kita punya itu ke dalam fungsi. Fungsinya itu kan di sini fx sama dengan 2 plus x kuadrat. Berarti coba kita substitusikan di sini aja ya. Berarti Y sama dengan 2 ditambah x kuadrat. Ini Y-nya tetap, yang ganti tuh X-nya aja ya. Berarti Y sama dengan 2 ditambah di sini berarti negatif 2 dikurangin X pangkat 2. Jadi Y sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 4X ya, ditambah dengan X kuadrat. Sehingga nanti Y-nya sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 6. Oke, tinggal kita cek pernyataan yang pertama. G1-nya sama dengan 11. Berarti untuk cek pernyataan 1 itu berarti G1-nya itu sama dengan 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1 tambah 6. Ya betul ya, 11. Pernyataan 1 oke. Kemudian pernyataan yang kedua, kurva Gx tidak memotong sumbu X. Berarti kalau Gx itu kan bentuknya persamaan kuadrat, otomatis fungsi kuadrat. Maka kita bisa cari nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurangin 4AC. Dalam hal ini A-nya 1, B-nya 4, C-nya 6. Maka tinggal kita tulis, jadinya nanti 4 kuadrat dikurangin 4 dikali 1 kali 6. 16 kurangi 24 sama dengan negatif 8. Karena kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Berarti pernyataan kedua juga betul. Kemudian pernyataan yang ketiga, katanya kurva Gx memotong sumbu Y di titik 0,6. Kalau memotong di sumbu Y, otomatis X-nya sama dengan 0. Maka kita bisa substitusikan untuk G-nya itu di 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 6. Maka nilainya akan sama dengan 6. Maka betul ya, titiknya di 0,6. Betul juga. Yang terakhir G sama dengan negatif 1. Ini kayaknya salah sih. Berarti nanti G negatif 1 berarti negatif 1 kuadrat tambah 4 kali negatif 1 tambah 6. Berarti ini kan 1 dikurangi 4 tambah 6. Berarti sama dengan berapa ini? 6 kurangi 4, 2. 2 tambah 1, 3 ya. Berarti pernyataan yang keempat itu salah teman-teman. Sehingga jawabannya hanya ada di poin 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Begitu teman-teman ya. Cukup mudah ya harusnya ya. Kita lanjut soal nomor 15.
Berikut adalah data nilai ulangan matematika dari 12 siswa. Berdasarkan data tersebut diberikan 4 buah pernyataan. Di sini berarti diminta untuk mencari median, modus, dan rata-ratanya. Berarti kita cek dulu ya. Yang pertama di sini untuk nomor 15 ini datanya sudah urut sehingga medianya itu kita bisa cari medianya itu berarti kita dapatkan ini kan 12 ya. Di 1 2 3 4 5 sampai sini tuh 2 3 4 5 berarti 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 betul ya. Berarti datanya tuh di sini nih. Ya. Medianya tuh di 6 ditambah 7 dibagi dengan 2 itu sama dengan 6,5. Kemudian kita cari modusnya. Modus tuh angka yang sering muncul. Angka yang paling sering muncul tuh angka 7. Berarti modusnya 7. Kemudian kita cari rata-ratanya. Cari rata-rata berarti kita tambahkan aja 4 tambah 5 tambah 5. Atau kalau mau cara cepatnya langsung aja. Berarti nanti tinggal 4 ditambah dengan 5-nya ada 2 ya. Berarti 5 kali 5. 5 kali 2. Dan langsung 10 aja boleh. Tulis dulu deh 5 kali 2. Barangkali bingung teman-temannya. Tambah 6-nya ada 3 berarti 6 kali 3. 7-nya ada 4. 7 kali 4. 8-nya ada 2. Dibagi dengan 12. Jadinya jadi 4 tambah 10 tambah 18 tambah 28 tambah 16 ya. Dibagi dengan 12. Ini 14 tambah ini 30 tambah 46 berarti 76 dibagi 12 sama dengan 6,3 ya. Oke, berarti kalau sudah berarti tinggal kita sesuaikan dengan pernyataan soal. Yang pertama medianya lebih besar dibandingkan modus. Medianya itu di sini 6,5, modusnya 7, berarti ini salah ya. Kemudian rata-ratanya lebih kecil dari median, rata-ratanya 6,3, medianya 6,5, berarti ini betul. Kemudian yang ketiga, rata-rata lebih kecil daripada median, median lebih kecil daripada modus, betul ya urutannya. Rata-rata dulu, kemudian median baru modus, berarti ini juga betul. Yang keempat rata-ratanya adalah 6, salah, totally salah, karena di sini 6,3, berarti ini salah. Berarti yang betul hanya ada 2 benar ya. Itu jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 16. Oke, dari huruf S, I, P, G, dan O akan disusun ulang dengan huruf G dan O selalu berdampingan. Banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk ada titik-titik susunan. Oke, berarti kita bisa mulai G dan O-nya kita gabungkan menjadi satu entitas ya. Kita gabungkan, kemudian kita bisa susun untuk S, I dan P-nya, sehingga kalau kita totalkan ini akan ada 4 entitas lah ya istilahnya, sehingga kita bisa langsung kalikan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sehingga hasilnya adalah 24. Nah 24-nya kita harus kalikan dengan 2 faktorial. Dari mana 2 faktorial? 2 faktorial ini didapatkan dari urutan dari G dan O. Kan kita bisa dapatkan G dan O atau O dan G, sehingga kita kalikan dengan 2 faktorial, sehingga 24 dikali dengan 2 faktorial sama dengan 48 ya, sehingga jawabannya adalah 48. Kemudian di nomor berikutnya di 17, jajar genjang PQRS memiliki luas 28 satuan. Titik T terletak pada garis QR sehingga ST tegak lurus terhadap QR, berarti T-nya di sini ya. Jika AB adalah koordinat dari S, berarti di sini adalah S itu A, B. Tentukan nilai dari A dikurangi 2B. Di sini kita bisa manfaatkan luasnya terlebih dahulu. Luas jajar genjang atau paralelogram itu sama dengan alas dikali dengan tinggi. Luasnya sama dengan 28. Alasnya kita bisa cari dengan menghitung jarak dari Q ke R ya. Untuk mencari jarak Q ke R itu dari negatif 1 ke 6 itu kita tinggal kurangi 6 dikurangi negatif 1 sama dengan 7 ya. Sehingga alasnya sama dengan 7 dikali dengan T, maka T-nya sama dengan 28 dibagi 7. Maka T-nya sama dengan 4 teman-teman.
Karena T-nya sama dengan 4, T kan sebelah sini ya. Otomatis dari koordinat X-nya kan tidak akan berubah, dia akan tetap di 4 ya. Dia akan tetap di 4, dia akan naik sebanyak dari 2 naik ke sini berapa gitu, sehingga kita bisa tuliskan untuk untuk SA, B-nya itu sama dengan, kalau dia ada di sini lurus dengan T, otomatis dia tidak akan berubah dari sumbu X-nya, dia akan tetap di 4, maka A-nya sama dengan 4 ya. Yang berubah yaitu si titik B-nya dari 2 dia naik sebanyak 4, maka dia akan berubah menjadi 6 teman-teman, sehingga A-nya akan sama dengan 4, B-nya sama dengan 6 ya, sehingga A dikurangi 2B itu sama dengan A, yaitu A-nya 4, dikurangi 2 dengan B-nya sama dengan 6 ya, maka jadi nanti 4 dikurangi 12, nilainya sama dengan negatif 8 ya teman-teman, sehingga jawabannya adalah B gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tabung dengan volume 72 pi cm3 dengan tinggi 8 cm, berdasarkan informasi berikut, mana yang benar di bawah ini? Berarti coba kita gambarkan terlebih dahulu sebuah tabung ya. Misalkan kita gambar seadanya saja dulu, kurang lebih begini ya. Oke. Nah, si tabung tersebut memiliki tinggi 8 cm dan memiliki volume sama dengan 72 pi cm3. Yang ditanyakan pertama kali adalah jari-jari tabung, maka kita bisa manfaatkan rumus dari volume tabung itu sendiri. Rumus volume tabung itu sama dengan 2 pi r kuadrat dikali dengan T. Volumenya kita bisa punya 72 pi sama dengan pi-nya tulis ulang, r-nya tulis ulang, dan T-nya kita ganti 8. Sama-sama ada pi, kita bisa coret pi-nya. Kemudian 72 dibagi dengan 8. 72 dibagi dengan 8 sama dengan r kuadrat, sehingga r kuadratnya sama dengan 9. Maka r-nya sama dengan 3 teman-teman. Karena r-nya 3, otomatis pernyataan pertama itu salah. Kemudian dari pernyataan 1 kita bisa manfaatkan untuk mencari pernyataan kedua, yaitu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu rumusnya 2 pi r dikali r tambah T ya. Maka 2 dikali pi, r-nya berarti 3, dikali dengan r-nya 3 ditambah dengan pi-nya 8, maka di sini jadi 6 pi, yang di dalam kurungnya 11. 11 dikali 6 jadi 66 pi cm persegi. Berarti jawabannya betul untuk pernyataan kedua. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, katanya R banding T-nya sama dengan 1 banding 3. Salah ya, karena R-nya sama dengan 3, T-nya sama dengan 8. Otomatis perbandingannya 3 banding 8, which is ini salah. Kemudian yang keempat adalah luas limut tabung. Untuk mencari luas limut tabung, kita bisa manfaatkan rumusnya, yaitu 2 pi r ya. Luas limut itu sama dengan 2 pi r dikali T, 2 pi r T. Maka 2 dikali pi, r-nya 3, T-nya 8. Maka ini sama dengan 48 pi cm persegi. Jawabannya betul untuk pernyataan yang keempat, sehingga pernyataan yang betul hanya di poin 2 dan poin 4, yaitu jawabannya adalah yang C ya. Begitu teman-teman ya. Di nomor 19, dari 40 siswa kelas 12A diketahui 28 siswa senang belajar matematika, 23 siswa senang belajar fisika. Berarti kalau kita tuliskan semestanya itu sama dengan 40, A-nya sama dengan 28, jangan A deh, M aja ya, matematika. M-nya sama dengan 28, dan yang suka fisika sama dengan 23. Dan hanya 5 siswa yang tidak senang matematika dan tidak senang fisika. Berarti ini gabungan
komplement dari gabungan M dan V ya. Ini komplemennya sama dengan 5. Oke, yang ditanyakan adalah, jika akan dipilih seorang siswa dari kelas tersebut, maka peluang yang terpilih siswa yang senang belajar matematika atau senang belajar fisika. Berarti kita pilih setidaknya suka salah satu ya. Berarti suka salah satu. Untuk mencari suka yang salah satu, maka otomatis dari total aja. Dari total dikurangi dengan yang tidak suka keduanya. Gitu ya, make sense ya. Berarti totalnya 40, yang tidak suka keduanya itu sama dengan 5, sehingga yang suka salah satu yaitu pasti 35 orang. Sehingga kalau diminta untuk mencari peluangnya, maka 35 dibagi dengan total semestanya yaitu 40. Maka 35 sama 40 kita bagi dengan 5 ya, maka 7/8. Ini peluangnya besar ya, berarti jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke nomor yang terakhir pada video kali ini, yaitu diketahui cos alfa sama dengan setengah dengan alfanya sudut lancip. Ingat-ingat ya. Kemudian, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Berarti kita gambarkan terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Karena kalau kita tidak gambarkan, nanti kita akan tersesat bentuknya seperti apa. Sehingga perlu digambar untuk mempermudah proses dari perhitungannya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak perlu digambar, bisa nggak Kak? Bisa banget ya, sebetulnya bisa banget. Jadi, ini opsional, tapi saran saya dilakukan saja. Yang pertama di sini ada cos. Kalau cos alfa itu sama dengan samping per miring. Berarti kalau nilai dari cos alfanya sama dengan setengah, maka sampingnya adalah 1, miringnya berarti 2. Sehingga kita bisa cari sisi depannya. Untuk mencari sisi depannya kita gunakan Pitagorasnya, berarti DE sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Diakarkan, berarti di sini sama dengan 4 dikurangi 1. Maka nilainya sama dengan akar 3, sehingga depannya adalah akar 3 teman-teman. Kalau sudah dapat akar 3, maka kita bisa cari pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama adalah sin alfa. Untuk mencari sin alfa itu kita bisa gunakan depan per miring. Depannya akar 3, miringnya 2. Ini sama dengan 1/2 akar 3. Berarti pernyataan pertama itu betul. Kemudian pernyataan yang kedua, sekan alfa sama dengan akar 2. Sekan alfa itu merupakan kebalikan dari cos alfa, sehingga kalau cosnya 1/2, maka 1 dibagi 1/2 yaitu sama dengan 2. Sehingga pernyataan kedua itu salah. Dan pernyataan yang ketiga itu adalah kotangan alfa. Kotangan alfa itu kebalikan dari tangan ya. Sehingga kita cari dulu tangannya. Tangan itu depan per miring, depan per samping, depannya akar 3, sampingnya adalah 1, berarti ini 1 per akar 3, kita kali sekawan jadi 1/3 akar 3, berarti pernyataan ketiga juga betul. Kemudian pernyataan yang keempat, di sini tangan alfanya sama dengan setengah akar 2, ini pasti salah ya, karena kita tadi dapat tangan alfa sama dengan akar 3. Sehingga pernyataan yang tepat hanya ada di poin 1 dan poin 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman. Mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan dukung terus channel ini ya. Berikan komentar dan feedback positif di kolom komentar. Dan boleh juga ditanyakan ketika ada yang perlu ditanyakan ya teman-temannya. Biar saya selalu semangat berikan feedback positif. Seperti like dan subscribe-nya. Share juga ke teman-teman yang lain video kali ini ya. Biar teman-teman yang lain juga bisa merasakan atau bisa mendapatkan informasi mengenai persiapan SNBT kita tahun 2026 nanti. Itu dulu yang dapat disampaikan. Saya pamit, sampai jumpa di video-video berikutnya dan dadah.